Dalam kajian ilmu jiwa, seorang penderita skizofrenia didiagnosa tidak memiliki keserapian antara pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Pada dasarnya, skizofrenia itu ada beberapa tipe. Ada tipe yang akhirnya karena dia maunya menyendiri, dia betul-betul intensif dalam pekerjaannya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan seorang skizofren yang dulunya di sekolahnya itu baik sekali. Akhirnya sebelum sakit berat, dia menyendiri di kamarnya dan dia belajar terus. Akhirnya berprestasi tinggi. Setelah skizofrenia jadi lebih parah, baru dia mencapai kegagalan. Jadi kita melihat dari segi parah bagaimana dan untuk masalah apa. Lain halnya jika skizofren itu seorang pelukis. Apakah dia seorang yang akhirnya memang berbakat? Jika berbakat, maka bisa saja dia menjadi seorang pelukis yang hebat. Karena prinsip dari skizofren itu, salah satu tipenya adalah tipe yang menyendiri, tipe yang terus berkhayal. Jadi tergantung khayalannya. Lalu, apakah skizofrenia bisa disembuhkan? Setiap orang selalu bisa disembuhkan, tinggal penyembuhannya sampai taraf apa. Kita berikan obat, skizofrenia akan berkurang. Namun kalau sudah skizofren itu membutuhkan suatu khayalan, dia berkarya baik dengan skizofrenia, maka kalau misalnya kita obati dan skizofrenia turun, mungkin saja prestasinya ikut turun. Ini satu risiko yang harus kita pertimbangkan. Sehingga alangkah baiknya kita mengajak saja untuk bergaul dan berbicara, sehingga khayalannya tetap bisa dipertahankan untuk karirnya dan untuk kesenangannya, sehingga dia juga mempunyai kegiatan. Dukungan keluarga terhadap penderita skizofrenia sangatlah diperlukan. Keluarga juga perlu mengarahkan sang penderita kepada hal yang positif. Dukungan dan perhatian keluarga pula yang membantu Pak Wi, seorang penderita skizofrenia, merasa nyaman dan menemukan dunianya. Dia mengalami itu tadi kenyamanan hidup gitu ya, dan membuat keluarga juga nyaman akhirnya, dan membuat lingkungan sekitar dia nyaman juga. Itu ya saya bisa mengatakan berbalik banyak ya, berbalik 180 derajat. Saya sudah tidak mematok dia harus lebih baik dari yang sekarang gitu, tetapi ya saya berdoa ya supaya lebih bagus lagi. Tapi sekarang pun saya sudah sangat mensyukuri ya, sudah sangat menikmati perjuangan Pak Wi gitu. Ketika dulu menjadi apa ya, tidak terarah gitu, sekarang dia melukis dan melukis terus gitu. Karyanya juga bisa dinikmati masyarakat, saya ngetes ke anggota masyarakat dari berbagai level gitu. Ya bagus gitu, berarti dia bisa menikmati, ya artinya bagi masyarakat dia sudah berfungsi dan tidak kemana-mana gitu. Ya itu saja yang ingin saya raih, dia bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa ya menghibur lewat lukisan dia, seperti itu. Ya kalau dibilang angka persen ya tadi ya mintanya ya, mendekati 100% pun bisa saya sebutkan seperti itu ya. Seperti halnya pelukis besar Van Gogh yang mengalami skizofrenia, Dwi Putro atau biasa dipanggil Pak Wi juga mengalami skizofrenia dan mempunyai hobi melukis, walaupun bukan seniman. Jika difasilitasi dalam sehari, Pak Wi bisa melukis sekitar 10 lukisan dengan produktivitas yang luar biasa. Dalam 10 tahun terakhir misalnya, Pak Wi berhasil melukis sekitar 3.000 lukisan. Dan melukis ini awalnya hanyalah medium yang difasilitasi oleh keluarga Pak Wi untuk mengembalikan Pak Wi ke rumah setelah sempat mengalami gejala psikotik
dan seperti menggelandang di jalanan. Dengan melukis, kini Pak Awi lebih responsif dan bahkan bisa berinteraksi secara normal seperti orang lainnya.